Secara geologis, Indonesia terletak di antara lempeng benua Eurasia, lempeng Pasifik, dan Indo-Australia. Hal ini menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Keberadaan akan gunung berapi yang masih aktif seolah memberikan berkah berbagai jenis bahan tambang. Salah satu hasil tambang yang mendunia adalah batu mulia. Kalau bicara soal batu, dimanapun memang lagi ngetren. Tapi masyarakat di sini, mereka itu bekerja sebagai petani dan sampingannya mencari batu. Kang, coba lihat jarinya, Kang. Mana? Nah, tuh. Bagus. Masyarakat di wilayah Gunung Legok, Kampung Gadok, Kecamatan Bung Lubang memiliki profesi sampingan yang cukup menguntungkan sebagai penambang batu. Kawasan ini dikenal sebagai penghasil batu Garut Ijo dan batu pancawarna. Jadi gak cuma di sungai aja nih bisa mencari batu, tapi juga di dalam lubang. Dan sebenarnya ini batu-batu yang ada di sungai itu dia dari lubang juga, jadi cuma puing-puing, sisa puing-puing aja. Nah berarti masih banyak ya Pak ya? Ini berarti yang di sini bisa diolah ya Pak ya? Bisa ya, bisa dijadiin batu nih. Ini saya nemuin bagus nih Pak ya? Yang bagus juga tuh. Buat cincin. Tapi saya nggak tahu nih yang bagus yang kayak gimana. Mana Pak? Coba cari lagi Pak. Nah ini nih. Dapat nih yang bagus. Ini bagus, ini bagus nih. Bagus. Bisa dibikin ya, berarti ya, bisa ya. Permintaan pasar yang tinggi akan bongkahan batu alam ini menjadikan batu akik kini memiliki nilai prestise. Aktivitas penambang batu akik seringkali cukup beresiko. Bahkan tak jarang para penambang membuat lubang ke dalam tanah hingga kedalaman hingga 50 meter. Saya pun tidak bisa berlama-lama di dalam lubang. Jadi kebanyakan pertambangan batu akik itu dia jalur repnya itu horizontal, menyamping. Beda sama penambangan emas. Dia vertikal turun ke bawah. Nah, kayak gini nih. Ini repnya itu beda. Ini rep, ini bukan. Nah, ini lebih halus. Dan ini kasar. Riff merupakan lapisan lempung yang menjadi pembungkus sekaligus penentu warna dari pancawarna. Batu dari jenis Chalcedony merupakan batu akik dengan tingkat kekerasan 4 hingga 7 skala Mohs. Patokan tingkat kekerasan batu adalah kandungan mineral yang ada di dalam batu. Nah, ini nih batu yang dicari. Ini batu jenis pancawarna. Ini nih ada serat-serat tembaganya nih. Dan terbentuk udah ribuan tahun yang lalu. Ini saya sih nggak ngerti batu, tapi ngeliat ini keren banget. Suka. Aja. Kalau aku jalan. Ya. Belakangan, pamor pancawarna Garut semakin melambung. Kekhasan batu Garut ada pada permukaannya yang halus dan mampu mengalirkan air setelah dilakukan penggosokan. Namun kini karena eksploitasinya yang masif, menjadikan keberadaan batu pancawarna Garut sangat sulit untuk ditemukan. Maka tidaklah berlebihan kalau kalangan pasar batu mulia menerima dengan harga yang cukup tinggi. Setelah melalui proses yang panjang, nih batu-batu yang udah jadi. Uniknya di sini, mereka memiliki 5 unsur warna yang disebut pancawarna. Kayak gini.
Semakin tingginya minat batu mulia di Indonesia, seolah menjadi alternatif mata pencaharian, bahkan sebuah profesi baru sebagai pemburu batu-batu mulia bagi masyarakat. Tak terkecuali bagi masyarakat di aliran Sungai Maron di wilayah pegunungan Kars Gunung Sewu, Pacitan. Adanya permintaan pasar oleh peminat khusus batu mulia jenis kalsedon membuat masyarakat di wilayah ini mempunyai profesi sampingan sebagai pemburu batu kalsedon yang dikenal akan warnanya yang khas serta cocok untuk dijadikan perhiasan. Areal pencarian batu biasanya dilakukan di bagian hulu sungai. Karena pada bagian hulu memiliki air yang jernih dan banyak terdapat kerikil serta bebatuan, sehingga mempermudah proses pencarian bahkan dengan tangan kosong sekalipun. Aktivitas pemilahan batu dilakukan sambil terus memindahkan material yang ada dari dasar sungai. Jadi biasanya masyarakat di sini beres dia kerja terus berkebun, mereka mencari waktu luangnya dengan mencari batu. Dari sepanjang sungai sana sampai sana nih. Masyarakat bebas mencari batu di mana aja dan saya lagi coba peruntungan nih. Mudah-mudahan saya beruntung bisa dapat batu. Tapi sampai sekarang saya belum bisa bedain mana kalsedon, mana batu yang biasa. Dalam dunia geologi, batu kalsedon termasuk dalam jenis batu kriptokristalin, yaitu batu yang memiliki butiran kristal sangat halus. Maka tak heran jika batu yang memiliki tingkat kekerasan di bawah intan ini, apabila diproses lebih lanjut, akan menjadi bahan perhiasan yang indah. Ini nih yang didapat sama masyarakat di sini, batu kalsedon. Nah, emang kalau di sini tuh cirinya dia bergelembung kayak gini. Ini potensinya dari ujung barat sampai ujung timur Pacitan, ini banyak. Saya boleh lihat tangannya, Pak? Jadi masyarakat di sini kalau misalnya dia cari batu kalsedon, nggak pakai alat apa-apa, cuma pakai tangan. Ini sakit nggak, Pak? Iya, sakit. Ini kenapa tidak pakai alat? Kenapa pakai tangan, Pak? Ya karena alatnya itu cuma dikecup pakai tangan. Jadi tidak pakai alat apa-apa. Ini udah kebal ya, Pak? Ya? Iya, sudah kebal. Batu mulia Pacitan, terutama dari jenis batu kalsedon, tidak dapat dilepaskan dari sosok Mbah Timbul. Beliau adalah perintis pencarian dan pengolahan batu kalsedon di wilayah Pacitan. Berkat kegigihannya, kini batu kalsedon asal Pacitan menjadi populer di Indonesia. Bahkan popularitas kalsedon Pacitan juga merambah mancanegara. Tak lain karena batu kalsedon Indonesia adalah kualitas nomor 1. Meski proses pengolahan bahan mentah batu kalsedon menjadi sebuah perhiasan terlihat sederhana, namun proses pengolahan ini tidaklah mudah. Dibutuhkan keterampilan khusus, ketelitian, dan pemahaman akan estetika dari para pengrajinnya agar hasil yang didapat bernilai tinggi. Setelah tadi melalui proses yang sangat panjang, nah sekarang batu kalsedonnya udah jadi. Bagus-bagus nih. Kalau inceran saya sih, nah ini nih, Golden Supreme. Kalau dibayangin dililitin emas gitu, terus dijadiin cincin. Ini pasti cocok sama saya nih. Kalau kita lihat
Abang cuman sendiri, sebenarnya masih banyak lagi penambang-penambang yang lain. Bukan hanya di atas bukit, tapi di bawah tanah juga ada yang menggali mencari marmer. Tulung Agung telah menjadi pusat penambangan batu marmer sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan nama Tulung Agung sebagai daerah penghasil marmer tak hanya terkenal di dalam negeri, tapi juga di mancanegara. Kalau Pak Ali, pengambilan marmernya masih secara tradisional, menggunakan alat yang sangat sederhana, seperti linggis, terus masih pakai pahat, palu, sama pacul, kayak gini. Dan pengambilannya juga harus pelan-pelan. Untuk satu marmer yang sebesar ini, diameternya ada 2 meter ya Pak ya? Ya. Ini makan waktu berjam-jam. Bisa sampai 2-3 jam. Tapi kalau yang sudah menggunakan alat canggih, yang modern seperti itu, yang di depan saya, itu sebentar aja udah dapat marmernya. Jadi memang perbedaannya bisa kelihatan sekali. Gunung Getuk, Desa Besole, Kecamatan Besuki adalah salah satu daerah penghasil batu marmer berskala besar. Tak hanya proses penambangan dengan alat-alat modern yang ada di sini, tetapi beberapa penambang tradisional juga terlihat sangat kontras dengan hiruk-pikuk alat berat yang saling berhadapan. Batu marmer, cantik banget kan warnanya, putih, bersih, terus kelihatan urat-uratnya, coklat-coklat. Kalau yang seperti ini merupakan salah satu marmer yang berkualitas tinggi. Ini namanya batu gamping, atau dibilang bagian luar dari batu marmer. Nah, dalamnya seperti ini, marmer. Jadi kalau misalnya ada satu bukit yang kita lihat batu gampingnya banyak, kemungkinan di dalamnya ada batu marmer juga, ya Pak? Ya, ya. Nah, ini kalau sudah kebuka gini marmernya atau udah kelihatan, baru kita potong-potong. Batunya ini? Iya, bisa pecah. Paling udah lebih dari 10 tahun mencari marmer. Kalau kita lihat resiko pekerjaannya sangat besar. Sampai ke atas bukit, pengamannya sangat minim sekali. Hanya seutas tali seperti ini, nggak ada yang lain. Dentuman palu dan linggis menemani para penambang tradisional ini setiap hari. Di sisi lain, kondisi tebing yang terus ditambang menjadi ancaman serius bagi para pekerja. Di saat musim panas datang, tentu saja mereka berada dalam kondisi aman untuk menambang. Tetapi lain cerita ketika musim penghujan. Seluruh kegiatan penambangan batu marmer akan dihentikan karena adanya ancaman longsor berupa batuan besar yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Batu marmer yang sudah dipisahkan dari kulit luarnya, yaitu batu gamping, kemudian dibawa ke pemontongan. Yang luar biasa dari batu ini adalah batu-batunya berukuran besar-besar. Marmer atau dikenal juga batu kualam adalah metamorfosis batu gamping atau dolomit yang telah mengalami proses perubahan tekanan dan temperatur selama ratusan tahun. Batu jenis ini berbentuk kompak, padat, tanpa pelapisan. Hal ini menunjukkan adanya proses rekristalisasi dan juga kandungan beberapa mineral. Kalau yang sebelumnya yang kita lihat kan yang marmer melati, warnanya putih krem. Kalau yang ini namanya marmer silvi yang warnanya abu-abu kehijauan. Ditaruhnya kalau marmer yang warna ini biasanya di outdoor. Kalau kita perhatiin, memang warnanya hampir sama. Tapi kalau nanti udah dipotong, ada ininya juga, apa, spektur garis-garis, warnanya abu-abu gelap.
Batuan marmer di Indonesia diperkirakan berumur 30 hingga 60 juta tahun atau pada masa kuarter hingga tersier. Marmer akan selalu berdampingan dengan keberadaan batu gamping. Setiap ada batu marmer akan selalu ada batu gamping, walaupun tidak setiap ada batu gamping ada batu marmer. Marmer dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, pengambilannya di alam harus dilakukan secara arif. Jika tidak, bukan tak mungkin marmer akan habis jika dieksploitasi secara besar-besaran dan terus-menerus. Dari marmer, yaitu pemolesan. Pemolesannya caranya seperti ini. Nah, itu yang di bawah ada batu buatan yang memang bisa bikin marmernya menjadi kinclong mengkilat. Marmer yang sudah dipoles kinclong, bagus banget. Lihat dong, tekstur uratnya yang merah-merah krim. Tuh. Tapi ternyata memang tidak semua marmer yang uratnya berwarna krim seperti ini. Ada yang warnanya hijau, ada juga yang warnanya abu-abu, bahkan warna merah terang. Bayangin dong kalau kita misalnya punya rumah, dipasang lantainya marmer semua, keren banget. Terkesan mewah dan juga adem.